Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas kasus yang lagi viral di Tangerang guys, yaitu kasus penemuan mayat di dalam karung. Pada hari Selasa, tanggal 23 April 2025, telah ditemukan sesosok mayat di dalam karung guys, di tepi jalan di depan ruko kosong, lebih tepatnya di Jalan Dan Mogot, kilometer 21, Batu Ceper, Tangerang, Banten. Dari temuan ini, polisi pun segera mendalami kasus ini guys. Dari penyelidikan tersebut, polisi pun telah mengantongi nama yang akan dijadikan tersangka. Setelah diidentifikasi, ternyata korban ini bernama Ali Bashar, berumur 32 tahun guys. Korban ini merupakan warga asli dari Lampung Selatan. Jadi Ali ini merupakan karyawan konveksi yang berada di Tangerang, Banten ya guys. Dia merantau ke Tangerang itu dari tahun 2021. Jadi cukup lama juga kan dia merantaunya. Jadi di situ dia ditemani dengan salah satu karyawan juga. Jadi dia bekerja cuma 2 orang di sana guys. Ya kita sebut temannya ini bernama Nano ya guys. Jadi si Nano ini karyawan cukup baru. Jadi lebih senioran Ali ketimbang Nano. Jadi ceritanya itu tadi di karyawan di perusahaan itu hanya 2 orang, Ali dan Nano. Jadi mereka terbiasa berdua. Dan mereka juga satu mes berdua guys. Jadi mes itu adalah satu tempat yang disediakan oleh perusahaan ya. Jadi satu mes berdua. Jadi ini ceritanya ya guys. Pada suatu hari, pada hari Minggu tanggal 20 April 2025, kebetulan di konveksi di tempat mereka bekerja hanya ada mereka berdua guys, dan bosnya waktu itu lagi keluar, lagi tidak ada. Di situ mereka seperti biasa mengobrol, berbincang selagi pada waktu bekerja. Lebih tepatnya pada jam 13 atau jam 1 siang mereka mengobrol bersama guys. Di tengah-tengah obrolan tersebut, ternyata si Ali ini menurut si Nano, dia cuek terhadap si Nano ini guys. Jadi semua perkataannya dia cuekan atau dia cenderung mengacuhkan guys. Jadi si Nano ini sedikit kesal dengan si Ali, ceritanya gitu ya. Di sini pun si Nano tuh sempat bertanya, kenapa sih kamu mencuekan saya gitu katanya, kira-kira lah. Terus ya si Ali pun mencuekan lagi atau tidak menghiraukan lah. Di sini pun si Nano bertambah kesal guys. Jadi dia memilih untuk tidak berbicara supaya dia tidak kesal lagi. Jadi begitu ceritanya. Dari kejadian itu ternyata dengan lucunya ini si Nano memiliki pikiran atau terlintas dalam pikirannya dia akan mencuri sepeda motornya si Ali yang terparkir di depan konveksi guys. Lucu kan ya? Dari perselisihan kemudian mau mencuri. Nah si Nano ini ternyata dia terlilit hutang guys, lagi butuh uang katanya. Makanya itu dia terlintas dalam pikirannya untuk mencuri motornya si Ali. Dari kesel sampai nyuri guys. Kehabis pikir nih saya. Nah ini guys, jadi plot twistnya sudah dimulai. Jadi pada jam 15 atau jam 3 sore, si Nano ini akan melancarkan aksinya guys. Saya pikir nih aksinya dia akan mencuri sepeda motor si Ali ini secara diam-diam guys. Tapi ternyata dengan secara tiba-tiba si Nano ini menyikut kepala belakangnya si Ali guys. Jadi menyikut kepala belakangnya si Ali guys, sampai si Ali ini kepala depannya terbentur ke meja konveksi, yang menyebabkan si Ali tersungkur ke lantai guys. Dari benturan itu si Ali pun terkulai lemas guys. Tapi tidak cukup di situ, si Nano langsung menyerang lagi si Ali dengan membenturkan kepala Ali ke lantai sebanyak 3 kali. Tragis si Nano. Dan tidak sampai di situ juga guys. Aksi pun berlanjut. Dia mengambil sebatang besi yang berupa shock breaker sepeda motor. Waktu itu berada di atas meja konveksi guys. Dia memukulkan batang besi atau shock breaker motor itu sebanyak 2 kali ke leher si Ali guys. Sehingga Ali pun tidak bergerak. Apa yang ada di dalam pikiran si Nano ini guys? Sampai segitunya ya, dia membunuh temannya sendiri gitu loh. Dia menganiaya temannya sendiri cuman gara-gara hal sepele kayak tadi. Aduh, setelah memukul dengan shock breaker tadi guys, dia berlanjut lagi nih, melancarkan aksinya lagi nih. Dia mengambil pisau, terus menyayatkan pisau ini ke tangan si Ali guys. Dia bertujuan untuk mengecek si Ali ya, bahwa si Ali ini benar-benar tewas atau masih hidup. Kayak gitu ya cara ngeceknya. Biadab juga ini si Nano ini.
Aduh. Setelah memastikan bahwa si Ali sudah tewas, kemudian si Nano ini melancarkan aksinya untuk mencari kontak sepeda motor yang akan ia curi dari si Ali guys, dengan cara menggeledah saku celana si Ali itu guys. Tapi ternyata di dalam saku itu ternyata tidak ada kontak sepeda motor atau kunci sepeda motor itu guys. Setelah menggeledah saku celana si Ali, ternyata tidak ada kontak sepeda motor. Di situ pun si Nano melancarkan aksinya lagi guys, dengan membungkus jasad Ali menggunakan plastik besar, kemudian dimasukkan ke dalam karung. Setelah dimasukkan ke dalam karung, kemudian dia menjahit karung itu guys. Santai ya, menjahit karung ya. Jahit karung guys. Setelah selesai menjahit karung, kemudian dia melanjutkan pencarian kontak atau kunci sepeda motor itu lagi guys. Dia mencari ke sela-sela atau ke sudut-sudut konveksi. Ternyata pada akhirnya dia menemukan kunci motor itu berada di dalam mes, yaitu lebih tepatnya di dalam tas si Ali. Oke, setelah mendapatkan kuncinya, kemudian si Nano ini membopong atau menggendong jasad si Ali yang berada di dalam karung itu, yang akan dinaikkan ke sepeda motor si Ali yang akan ia curi itu tadi guys. Dia naikkan jasad itu di depan sepeda motor itu guys. Jadi di sela-selanya itu ya, antara pengemudi dengan stang. Jadi di situ dia taruh guys. Kemudian dia segera meluncur untuk membuang jasad itu. Dan jasad si Ali itu dia buang di jalan Dan Mogot kilometer 21 Batu Ceper, Tangerang, Banten. Pada waktu itu di depan ruko-ruko kosong di tepi jalan guys. Setelah membuang jasad itu, kemudian si Nano pun melarikan diri. Sebenarnya di rekaman CCTV itu sudah terlihat guys dengan jelas. Ini saya cantumkan rekaman CCTV-nya atau fotonya CCTV-nya guys ya. Di situ ada si Nano sedang membawa sepeda motor Ali ini. Di depannya ada karung guys. Karungnya itu warna putih dan berlumuran darah. Jelas banget pokoknya. Nanti saya cantumkan guys. Di situ sebenarnya polisi sudah menemukan bukti bahwa si Nano yang telah membunuh si Ali guys. Jadi pada tanggal 23 April si Nano berhasil ditangkap oleh kepolisian guys, yaitu di kawasan Pinang, Tangerang, Banten. Di persembunyiannya yaitu berupa kontrakan guys. Jadi di situ si Nano sedang tertidur. Jadi tidak ada drama-drama pelarian atau melawan gitu kan. Si Nano itu lagi tertidur, langsung disergap oleh polisi guys. Mamam. Dari kasus ini pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP atau 339 KUHP ataupun juga 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup. Mamam syah, karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan memanipulasinya lah, mencoba untuk menghilangkan buktinya guys. Oke, cukup sekian guys. Jadi pada kali ini saya no komen lah sebenarnya. Saking banyaknya ini manusia seperti ini, manusia yang membunuh sesama manusia guys. Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Coba, kenapa? Ada faktor apa aja? Kalau cuman faktor ekonomi mah kita juga masih sulit dalam ekonomi ya guys ya. Janganlah kayak gitu guys. Kita harus sering-sering berintrospeksi terhadap diri, mawas diri dimanapun kita berada. Jadi dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sesuaikanlah dengan budaya atau kebiasaan masyarakat setempat, ataupun kita juga harus bisa melihat kondisi hatinya seseorang. Jadi zaman sekarang ini sangat-sangat mudah sekali untuk membunuh orang guys. Padahal nasi uduk masih enak ya. masih enak guys nasi uduk. Kenapa harus dipenjara? Dipenjara makanannya gak enak guys. Ya, jadi di sini kita harus memawas diri guys. Ini harus introspeksi. Kita harus sama-sama introspeksi terhadap diri kita masing-masing, bahwa kita harus bisa mengendalikan emosi dari kasus-kasus yang beredar. Padahal masalahnya kalau menurut kasat mata kita kan masalah sepele sih guys ya. Masalah rokok yang kemarin tuh, ada masalah-masalah kayak omongan yang dicuekkan atau tidak dihiraukan. Padahal kalau dalam pertemanan situasi kayak gini tuh memang sering terjadi kan ya. Tapi kan bisa diselesaikan secara baik-baik, bisa diomongkan secara baik-baik, tidak harus menghilangkan nyawa guys ya. Oke, cukup sekian untuk penjelasannya atau pembahasannya guys. Tetap ikuti channel ini untuk membahas hal-hal menarik berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini guys. Thank you.